Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan diri masing-masing. Oh iya anak-anak, hari ini sudah pada ngaji dan sholat duha belum? Kalau belum, mari kita laksanakan ya. Semoga anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Anak-anak, hari ini sebelum mulai belajar, terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Sekarang kita bahas mengenai perkembangbiakan generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif adalah munculnya bunga. Anak-anak silahkan perhatikan gambar bunga di samping. Terdapat beberapa bagian-bagian bunga. Nah, di sini ada 4 utama yang menjadi bagian dari bunga. Yang pertama ada mahkota, kemudian kelopak, putik, dan juga benang sari. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Selanjutnya, mengenai proses perkembangan generatif. Untuk proses perkembangan generatif dibagi menjadi dua ya, ada penyerbukan, kemudian ada pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa melekat atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan itu sendiri dibagi menjadi 4 macam. Ada penyerbukan sendiri atau autogami, ialah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Dan yang keempat ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang mana berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya di samping ya. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar itu seperti apa. Setelah terjadi penyerbukan, maka terjadi yang namanya pembuahan. Serbuk sari menuju ruang bakal biji dan pada saat itulah disebut dengan pembuahan. Pembuahan itu sendiri merupakan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan berupa zigot yang akan berkembang menjadi lembaga. Kemudian lembaga menjadi bakal biji. Lembaga yang terdapat di dalam biji itulah merupakan calon tumbuhan baru. Jadi lembaga yang terdapat dalam bakal biji itulah nantinya yang akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain adalah padi, mangga, dan juga jambu. Nah, anak-anak, di awal tadi kan kita udah bahas mengenai perkembangan generatif. Sekarang kita bahas tentang perkembangan vegetatif. Apa sih perkembangan vegetatif itu? Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan tersebut terjadi tanpa peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Nah, tujuan dari perkembangbiakan ini ternyata untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi ke dalam dua kelompok. Ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Nah, di antara contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama adalah spora. Spora merupakan bagian tumbuhan yang mirip fungsinya dengan biji, yaitu untuk memperbanyak tumbuhan. Contohnya adalah lumut dan pakis. Yang kedua ada tunas. Tunas merupakan tumbuhan muda yang tumbuh di bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya yaitu pisang dan juga bambu. Selanjutnya ada akar tinggal atau rizom, yaitu berupa batang yang berbentuk seperti akar, kemudian berbuku-buku dan menjalar di dalam tanah. Contohnya yaitu jahe dan kunyit. Selanjutnya ada umbi batang, berupa batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya berupa bengkuang dan ubi jalar. Selanjutnya yaitu ubi lapis. Contohnya bawang merah dan bawang bombay. Yang keenam ada umbi akar, yaitu berupa akar yang mengembung, yang mana berisi cadangan makanan dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya seperti wortel dan singkong. Selanjutnya yang ketujuh ada tunas adventif, yaitu berupa tunas yang muncul di tepian daun atau akar tumbuhan. Contohnya yaitu cocor bebek. Dan yang terakhir ada geragi atau stolon, yaitu batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya adalah rumput teki dan stroberi. Setelah vegetatif alami, sekarang kita akan bahas vegetatif buatan. Mencangkok atau cangkok merupakan teknik perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, juga nangka. Yang kedua ada stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam kembali dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya yaitu singkong dan juga mawar. Yang ketiga ada sambung atau mengenten. Dilakukan dengan cara menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya yaitu mangga dan rambutan. Yang keempat ada okulasi. Teknik perkembangbiakan buatan dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lainnya. Contohnya yaitu rambutan, mangga, dan juga nangka. Dan yang terakhir adalah merunduk. Teknik perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Contoh yang dapat dilakukan dengan cara merunduk adalah stroberi, apel, dan juga arbei. Baiklah anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.